Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Manda Vivian Andreans with student ID 2441105H from class MNG 24CX. Today I am going to present my analysis on the economic and social aspect of a business feasibility study. This presentation will explain why a business must look beyond profit and consider its impact on the country and the community. Let's get started. Slide pertama ini adalah judul besar dari presentasi saya hari ini, yaitu mengenai aspek ekonomi dan sosial dalam studi kelayakan bisnis. Saya akan memaparkan bagaimana kedua aspek ini menentukan layak atau tidaknya sebuah proyek yang dijalankan. Menurut Hussein Umar, aspek ekonomi adalah analisis untuk menilai dampak bisnis terhadap ekonomi secara makro. Fokusnya adalah pada pendapatan masyarakat, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan serta pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang optimal. Aspek sosial menganalisis dampak bisnis terhadap kehidupan orang banyak, termasuk tingkat kesejahteraan, hubungan sosial antar warga, hingga pengaruhnya terhadap budaya setempat. Kita perlu menganalisis aspek ini untuk mengurangi potensi konflik sosial dan memastikan perusahaan tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar demi keberlangsungan bisnis. Ada 4 indikator keberhasilan sosial: penerimaan masyarakat terhadap bisnis, perubahan gaya hidup, dampak pada tradisi atau budaya, serta kontribusi nyata bagi kesehatan dan kondisi sosial warga. Dampak positifnya jelas seperti peluang kerja dan perbaikan ekonomi. Namun, kita juga harus mengantisipasi dampak negatif seperti kesenjangan sosial atau konflik kepentingan di masyarakat. Pada bagian ini terdapat ilustrasi visual yang menggambarkan interaksi ekonomi di kehidupan nyata, mengingatkan kita bahwa bisnis selalu bersentuhan dengan aktivitas sosial masyarakat setiap harinya. Sekarang kita masuk ke dampak ekonomi yang lebih luas. Bisnis yang layak harus memberikan nilai tambah secara nasional, meningkatkan devisa melalui ekspor, atau membantu mengurangi ketergantungan impor. Bisnis yang baik harus mendorong pemerataan, artinya keuntungan ekonomi yang dihasilkan harus bisa dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang saja. Dalam analisis ekonomi yang mendalam, kita juga menghitung harga bayangan untuk melihat nilai ekonomi sebenarnya dari sumber daya yang digunakan di luar dari harga yang pasar yang mungkin sudah terdistorsi oleh pajak atau subsidi. Kita mengevaluasi keseimbangan antara pengorbanan sosial yang timbul dengan manfaat sosial yang diterima. Proyek dikatakan layak jika manfaat bagi masyarakat jauh lebih besar daripada biayanya. Jadi kesimpulannya, sebuah bisnis dianggap benar-benar layak jika ia menguntungkan secara ekonomi dan memberikan dampak sosial yang positif secara berkelanjutan bagi masyarakat luas. That concludes my presentation. I hope this explanation clarifies how vital the economic and social dimension are in building a successful and sustainable business. Thank you for your time and attention. If you have any question, I will be happy to discuss them. Have a wonderful day. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.